Halo semua, welcome back to my channel. Ya, kali ini kita bahas lagi yang yang mau dibahas? Oh ya, kita bahas soal hero. Karena sekarang itu udah beda sama yang dulu. Maksudnya sistem top commandernya itu udah berbeda. Jadi otomatis gue pengen bahas juga nih yang sekarang kayak gimana gitu. Kalau dulu kita top commander itu satu top commander, satu hero aja gitu ya. Kalau sekarang dari siklus yang gue pelajari nggak tuh? Dari siklusnya, ketika kita lihat top commander ya, eventnya di sini, event top commander. Nah, kalian bisa lihat ya, info hero-nya itu di sini Raven, ada Eddie, dan juga ada Thunder. Nah, jadi di top commander sekarang yang gua pelajari adalah ketika itu adalah top commandernya infantry, maka semua hero tipe infantry itu dipajang gitu. Kalau sebelumnya kalian kalau merhatiin dari video gua, yang awalnya satu habis itu jadi dua ya, ada pilihannya. Kayak kemarin itu Jonathan Seven kayak gitu. Dan sekarang karena infanteri juga ada hero barunya, jadi pilihannya yang terpajang itu jadi tiga. Yang awalnya harusnya infanteri itu Thunder, Eddie. Karena ada hero baru, nyelip lah, jadi ada tiga hero dalam satu top commander. Ada tiga hero pilihan dalam satu commander. Dalam satu event top commander kayak gitu. Jadi kedepannya kalau memang ikut urutan, hari ini hero barunya itu adalah untuk infanteri. Berarti setelah putaran ini selesai semua, itu kedepannya hero barunya pasti rank squad. Itu menurut perkiraan gue sih bakalan kayak gitu. Jadi top commander sekarang adalah urutannya. Kalau infanteri berarti hero-hero top commander infanteri itu bakalan dipajang. Kalau rank squad, nanti hero-hero yang tipe rank squad yang ada di top commander itu juga dipajang. Bisa mungkin sama-sama ada tiga pilihan gitu. Begitupun juga nanti ketika rider, pilihannya juga sama. Jadi nggak kayak dulu ya, yang nunggu usia federasi sekian kita bisa hero-nya ini, dan itu satu-satu. Jadi dari pihak development, dari gue lihat tingkah lakunya itu pengennya disamaratakan dengan cara seperti ini. Jadi infa, range, rider, dan semua hero-nya sebelum masuk ke hero boost atau nanti ke police station itu di top commander caranya kayak gini. Kalau misalkan nanti sudah waktunya masuk ke hero boost harian atau di police station, ya udah beda lagi kayak gitu ya. Dan sekarang kita top commandernya adalah infantry. Jadi buat kalian yang user infantry. Dan kalau untuk user infantry dari tiga pilihan tadi, top commander pertama berarti pilihannya Raven, Thunder, sama Eddie. Terus lucky roll-nya itu adalah si Adut, terus si Robert, sama si Minamoto atau apa sih nama Miyamoto, sama Miyamoto. Dan kita bahas dulu yang hero top commandernya. Top commandernya itu kan ada Eddie, ada Thunder, ada
si Riven ini. Jadi kalau untuk kalian yang F2P utamanya, lebih cocok yang mana nih gitu ya. Kalau misalkan kalian itu adalah user infantry, the real infantry ya, berarti kalian emang fokusnya hero-hero infantry. Yang gua saranin, ini versi gua sih ya, kalian mungkin yang pertama kalian pilih ya jelas kalau hero-hero top ender kan semuanya itu udah keren semua tuh. Nah, tapi kan keahliannya beda-beda tuh. Kenapa beda-beda? Jadi kalau Thunder di sini dia fokus ke garrison. Dominannya garrison. Emang bisa sih untuk open field battle bisa, war battle bisa. Cuman gua nggak rekom kalau untuk Thunder Peterson. Walaupun dia dalam artian nanti dia jadi squad juga sama, gua pribadi nggak suka karena dia tipikal hero yang healing, jadi nge-heal terus. Jadi kalau misalkan kena getok agak banyak tuh atau kena serang sama pasukan yang lumayan gede, yang attack-nya bakalan damage-nya besar, itu rumah sakit cepat banget fullnya gitu ya. Kalau hero healing itu nggak senengnya gitu. Beda kalau di garrison ya. Kalau di garrison aku saranin banget sih kalau Thunder Peterson itu. Karena kalau kalian cek aja dari semua skillnya di sini tuh mayoritas dominannya ke garrison. Makanya kalau di garrison oke. Tapi kalau misalkan pengen dipakai di open field, gue lebih nyaranin hero Thunder itu yang versi udah di Awoken gitu. Kenapa gue nyaranin yang versi di Awoken? Karena di Awoken itu nanti dia kan ada skill baru nih, nambahin 15% damage gitu. Jadi biar nggak cuman nge-heal doang tapi ngasih kerusakan juga. Nah, itu yang pertama dari Thunder Peterson. Terus kalau di Eddie itu dia tipikal yang infanteri tapi fokusnya ke pick, atau kita itu kayak nyerang tower, garrison, shelter, nah kayak gitu. Dan dari semua skillnya juga sampai skill yang baru fasenya dia open field battle bagus juga, sick ya lumayan. Jadi kalau dia untuk penyerangan shelter bakar-bakar, untuk kalian yang user infantry, gue rekom juga sih ya. Karena gue lebih kalau dia sama adut, gue tetap milih adut. Kalau untuk kalian grup yang dalam artian fokus infantry, dia tetap ambil. Cuman kelebihannya kan dia banyak dukungan utamanya untuk kalian yang ingin menyerang ketika sig. Jadi kalian bisa lihat di skill keempatnya di sini ada kan, selama sig dia serangannya berpeluang sekian. Terus sisa lainnya counter damage dan lainnya itu oke lah. Dan yang terakhir itu adalah Riven. Riven itu dia lebih ke general. Kalau lebih ke general, otomatis semua skillnya itu aktif ya, bisa lah gitu. Dan di sini kalian bisa lihat mayoritas menurut gua dia lebih fokus ke defense. Jadi banyaknya peningkatannya untuk defense lagi sama tag. Di sini kenapa bisa gue sebut defense lagi? Karena ada faktor shield-nya. Itu kayak defense juga. Terus di sini juga ada bonus shield juga plus counter damage juga. Berarti banyaknya lebih ke defense juga. Jadi Riven itu general tapi lebih banyak ke defense, pertahanan. Jadi untuk open field battle ya bagus juga karena pertahanan ya. Jadi
nambahin pertahanan utamanya untuk hero-hero yang pertahanannya kurang. Jadi contoh kalau kalian mau menggunakan Riven untuk garisan oke. Untuk open field battle bisa jadi wakil, jadi adut taruh depan, dia jadi asistennya kayak gitu. Dan sekarang menurut gua siapa nih prioritasnya nih? Kalau kalian itu user infantry prioritas pertama dari 3 hero itu ya gua pribadi sih oke, Thunder bisa. Jadi kenapa prioritas utamanya jadi Thunder itu dikarenakan ya oke dia hero healing gitu ya, tapi dalam segi urutannya hero healingnya dia itu kan dia emang healing yang nggak ngotak ya. Jadi bisalah ketika kalian yang utamanya infantry, dia itu sangat ngebantu ya, soalnya butuhnya durability. Dan juga tambah infantry itu kan kelebihannya dia lebih seimbang ya, attack-nya, damage-nya, defense-nya juga lebih seimbang. Berarti tinggal apa yang kurang dari infantry? Healing-nya. Makanya urutan utama kalau kalian user infantry ya gua kalau dari tadi 3 gue saranin Thunder. Terus kalau kalian sudah ngambil Thunder, berarti setelahnya itu adalah kalian pilih Eddie. Baru setelahnya Riven. Kenapa nggak Riven setelah Thunder? Itu lebih ke kayak kita untuk sebagai free to play memaksimalkan fragment, utamanya fragment universal. Kalau misalkan kalian udah pilih Thunder, abis itu yang kedua Riven, ya pilihannya kan sama-sama antara nge-heal sama defense, ya nggak seru dong. Masa kita mau jadi pertahanan mulu, masa kita mau ngegarisan mulu. Jadi kali-kali ganti metanya ke si Eddie, biar ada penyerangnya, biar ada yang jadi pilihan untuk ngebakar suatu shelter gitu, nggak harus Peter Thunder Peterson, nggak harus Peter Karelin gitu ya. Itu urutan kalau misalkan kalian tipe user infantry. Jadi urutannya prioritas utama Thunder, habis itu Eddie, habis itu baru Riven. Tapi kalau misalkan kalian bukan pemain yang menggunakan itu semua, misalkan kalian range squad atau rider squad gitu ya, memang kalau untuk mereka kan dominannya nganggep hero yang lain itu sebagai yang penting gua punya gitu. Yang penting gua bisa unlock dulu ini hero. Unlocknya itu kan berarti kalian minimal masuk ke 15 besar, 15 top rank dari top commander. Jadi kalau kalian bukan tipe infantry, yang penting kan unlock. Dan kalau misalkan untuk urutannya, gua lebih milih ke Riven ditaruh yang pertama, karena kita aslinya itu cuman butuh penyeimbang gitu dalam squad kita, entah itu di squad rider, entah itu di squad range. Jadi kita butuh namanya penyeimbang. Dan penyeimbang itu biasanya kita menggunakan infantry untuk menyeimbangkan squad kita. Jarang ada yang menyeimbangkan kayak range dan rider squadnya di mix itu untuk menyeimbangkan, jarang. Tapi infantry itu yang dijadikan pasukan untuk menyeimbangkan pasukan kita yang user range atau yang user rider. Dan urutannya siapa? Nah, kalau urutannya gua kalau untuk kayak gitu, yang pertama itu Riven, kedua itu Thunder, ketiga itu Eddie. Itu kalau misalkan kalian bukan dari user infantry. Jadi urutannya kayak gitu. Kenapa gue lebih milih Riven? Karena Riven itu mirip kayak Raigoro dia tuh. Jadi
banyakan itu untuk peningkatan defense satu, walaupun di sini ketika dia di garrison dia peningkatan defense-nya juga lebih gede gitu, tapi di yang lainnya juga oke gitu. Maksudnya kalau misalkan ada defense squad, infanteri, kalau ada di wilayah sendiri, itu dia defense-nya banyak yang ditambahkan, counter damage-nya dan sebagainya. Ini juga sama, dan itu banyak dilakukan ketika ada di wilayah kita. Memang yang jadi titik tekannya itu di skill 1. Di skill 1 defense-nya dia baru aktif kalau di garrison. Di skill 2-nya ada peningkatan defense-nya, tapi dengan syarat harus ada di wilayah aliansi. Itu. Utamanya buat kalian yang kayak penyeimbang pasukan, kenapa untuk digunakan kayak gini? Kalau infanteri, kalau range squad kan kita gerilya ya, pasti banyakan ada di wilayah kita gitu. Jadi bisalah ini jadi alternatif buat kalian Raven. Tapi ada tapinya, urutan Raven itu jadi yang pertama buat yang kalian range squad atau rider itu ketika kalian nggak berinvest sama sekali ke Raigoro gitu ya. Kalau misalkan kalian berinvestasi ke Raigoro, ya Raven juga Raven nggak apa-apa. Jadi urutannya jadi Thunder, Raven, Eddie. Tinggal putar aja sih antara Thunder sama Raven. Terus kenapa Eddie taruh terakhir? Ya Eddie nggak begitu guna lah buat kalian yang bukan Inva Squad atau buat kalian yang bukan Inva Squad, ya Eddie itu nggak guna gitu di range squad atau di rider, karena akhirnya dia bukan pasukan utama kalian gitu. Tapi kalau untuk Raven atau Thunder itu masih ada yang bisa dimanfaatkan untuk menyeimbangkan pasukan kalian. Kalau merasa kayak pasukannya terlalu lembek nih, butuh dikerasin gitu, jadi kalian bisa gunakan dia. Di Raven yang fokus dengan defense-nya, dan di Thunder yang fokus untuk healingnya. Jadi kamu pilih mana, yang nge-heal atau yang nge-defense-nya, defense kamu yang ditambahkan, walaupun itu defense-nya fokusnya ke infantry squad gitu ya. Jadi kalau ke infantry squad otomatis kan beberapa pasukan di mix. Beda kalau kayak sama aja ya kayak Raigoro ternyata. Jadi Raigoro juga sama, dia defense-nya kurang healingnya. Tapi kalau misalkan heal, emang dia bagusan Thunder sih. Cuman kalau nge-heal kayak gitu, kalau kalian bukan yang tipikal yang Thundernya yang awaken, cuman menuhin rumah sakit, utamanya buat kalian yang bukan hero infanteri ya sebagai squad utamanya gitu. Kalau misalkan infanteri squad utamanya sih oke gitu. Ya, intinya daripada kalian bingung, kesimpulan akhirnya adalah kalau misalkan kalian infanteri, berarti fokus utamanya Thunder, Eddie, Raven. Jadi Raven taruh terakhir. Bukan berarti urutan kayak gini hero-nya jelek. Enggak. Hero-hero di tanda top commander itu bagus kok. Jadi bisa tergantung situasi dan kondisi aja. Dan tergantung gimana kalian nge-build hero tersebut. Terus kalau kalian bukan user Inva, berarti kalian range squad atau rider squad, urutannya gue lebih suka Raven pertama, terus Thunder, terus Eddie.
Ya, kalau misalkan kalian seneng yang healing, berarti Thunder, Riven, Eddy. Tapi kalau kalian senengnya Defense, counter damage-nya yang diutamakan, berarti urutannya Riven, Thunder, Eddy. Gitu. Eddy tetap terakhir dikarenakan ya tadi kalian bukan fokus di infanteri. Oke, itu aja yang bisa gua bagi kali ini. Mungkin kalian ada yang apa istilahnya, ada dipertanyakan, kalian tinggalkan komen. Maaf, mungkin kadang gua dalam tutorial gua suka ngalur ngidul atau apa, tapi gue bakalan bikin lebih simpelnya di akhir. Jadi istilahnya gue bakalan simpulkan nih dari ngalor ngidul apa awal, intinya kayak gimana sih, ya taruh di akhir kayak gitu. Karena kan menurut gue ya kita sharing aja loh, ini ngerumpi, dan ini juga pendapat gue. Pendapat kalian bagaimana, ya tinggalkan di komen aja. Suka video seperti ini jangan lupa di like dan di subscribe untuk bantu gue gitu ya. Oke, itu aja dan bye.